Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang variable entered maps. Kita sudah melihat bahwa dalam desain rangkaian logika, biasanya kita mendahulunya dengan membuat tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran itu kita bisa melihat kelakuan rangkaian logika yang kita inginkan. Kemudian, apabila kita ingin melakukan penyederhanaan, kita menggunakan peta Karnu atau key maps, karena ini merupakan suatu wahana yang memungkinkan kita untuk secara visual memetakan relasi input-output dari suatu rangkaian logika untuk kemudian kita bisa melakukan penyederhanaan. Tetapi kadang-kala kita akan menghadapi juga situasi di mana jumlah variabel yang terlibat itu bisa lebih dari 4 variabel. Sehingga akan sulit apabila kita menyederhanakan fungsi rangkaian logika dengan Karnu map dengan lebih dari 4 variabel. Ini cara kita membuat tabel kebenaran dan ke peta Karnu. Di sebelah kiri ini adalah peta kebenaran. Biasanya kita menyimpan variabel di bagian kiri atas. Kemudian ini outputnya. Sedangkan di key map kita menyimpan variabel di baris paling atas, kemudian kolom paling kiri di luar dari peta Karnu, ya. Jadi variabelnya ini, kondisi variabel ini kita letakkan di luar peta Karnu. Sekali lagi, untuk kondisi di mana jumlah variabel lebih dari 4, itu cukup sulit untuk melakukan, tidak sulit tapi membutuhkan waktu yang lebih banyak ya, untuk menyederhanakan fungsi dari rangkaian logika yang kita akan sederhanakan. Nah, kita bisa merubah representasi tabel kebenaran yang tadinya variabelnya ada di sebelah kiri atas seperti yang sudah kita lihat tadi. Itu bisa kita pindahkan variabelnya ke bagian output. Nanti kita akan lihat salah satu variabel atau lebih gitu ya, bisa kita pindahkan ke bagian output. Kemudian kalau di peta Karnu itu variabel biasanya ada di luar, ya, kondisi variabel. Nah, ini variabelnya ya satu atau lebih bisa kita masukkan ke dalam peta Karnu. Nah, ini yang disebut dengan variable entered maps. Ini contoh dari suatu upaya untuk memasukkan salah satu variabel ke dalam output dari tabel kebenaran. Jadi ini kita lihat tabel kebenaran awal, kita sebut ini uncompressed karena semua variabel dimasukkan di sini, ya, A, B, C, D variabelnya, kemudian outputnya Y. Ya, di sini kita list semua kemungkinan dari variabel A, B, C, D tersebut. Kemudian ini adalah kondisi output. Dari sini kita bisa peroleh beberapa minterms yang membuat output bernilai 1. Ya. Ini output bernilai 1, ini disebut minterms. Nah, nanti kita akan merubah atau memasukkan, ya, tadi variabelnya semuanya ada di sini kan, sebelah kiri atas. Nanti kita akan masukkan salah satu variabel ke kolom output. Di sini kita akan memasukkan variabel ke kolom output. Akan kita lihat pada video berikutnya.